Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Priska Maria Rakbau. Kali ini saya akan membahas materi tentang pemanasan global. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu pemanasan global? Agar pemahaman teman-teman meluas, saya akan memberitahukan apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang terjadi akibat efek rumah kaca, yaitu peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Peningkatan suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan seperti naiknya permukaan udara laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Namun, para ilmuwan sepakat bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab utama pemanasan dari global. Pemanasan global terjadi karena ada penyebabnya. Berikut adalah penyebab dari pemanasan global. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil adalah proses di mana bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang dibakar dengan oksigen dan menghasilkan panas, cahaya, dan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrat. Proses ini melepaskan energi dan gas rumah kaca ke atmosfer yang menyebabkan pemanasan global, polusi udara dan tanah, serta dampak negatif pada kesehatan manusia. Bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa organisme prasejarah yang mengalami proses pembekuan selama jutaan tahun. Yang kedua, aliran tenaga listrik. Aliran tenaga listrik menunjuk pada pergerakan energi listrik melalui berbagai komponen dalam sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembangkit tenaga listrik, penyalur tenaga listrik, dan konsumen. Energi listrik dibangkitkan oleh pusat-pusat listrik seperti pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga udara, dan kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan distribusikan ke konsumen. Aliran tenaga listrik ini melibatkan perhitungan tegangan, arus, daya aktif, dan daya reaktif di berbagai titik dalam jaringan listrik. Selain sumber konvensional seperti pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga udara, beberapa negara termasuk Indonesia juga mengembangkan sumber energi listrik alternatif seperti energi angin, energi matahari, dan lainnya. Setelah kita membahas tentang penyebab dari pemanasan global, ada dampak yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Berikut adalah dampak dari pemanasan global. Perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini dapat terjadi secara alami seperti melalui variasi siklus matahari. Perubahan iklim disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor manusia dan alam. Namun, aktivitas manusia memiliki dampak besar pada perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak sangat besar, seperti hilangnya habitat. Hilangnya habitat terjadi karena mencahnya es di kutub-kutub bumi, dan hal tersebut mengakibatkan naiknya permukaan laut yang dapat menyebabkan terenggelamnya pulau-pulau kecil dan hilangnya habitat bagi makhluk hidup. Hilangnya habitat, perubahan iklim juga dapat menyebabkan dalam kesehatan, karena pemanasan global dapat menyebabkan peningkatan wabah penyakit, menurunnya sistem kekebalan tubuh, polusi udara, dan gangguan kesehatan lainnya. Dan semua itu terjadi karena kerusakan lingkungan. Lingkungan dampaknya dapat meliputi kebakaran hutan, kabut asap, dan rusaknya terumbu karang akibat perubahan suhu dan keasaman udara laut. Wah teman-teman, sangat merugikan kita semua ya. Tapi teman-teman semua tenang saja, karena kita mempunyai solusi untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Pertama, menggunakan transportasi umum. Sebagai alternatif, penggunaan kendaraan pribadi, menggunakan transportasi umum seperti kereta api, bus, atau angkutan kota dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya. Yang kedua, bersepeda atau jalan kaki. Untuk jarak dekat, memilih untuk bersepeda atau jalan kaki dapat menjadi pilihan yang ramah lingkungan dan sehat. Yang ketiga, menerapkan Car Free Day. Kegiatan Car Free Day dapat membantu membatasi aktivitas kendaraan bermotor di wilayah tertentu, sehingga turut mengurangi emisi gas buang. Yang keempat, mengatur jam perjalanan. Menghindari jam sibuk dapat membantu mengurangi kemacetan dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. 5. Memanfaatkan kendaraan yang ramah lingkungan.
Jika memungkinkan, memilih kendaraan listrik atau berbagai kendaraan dengan orang lain juga dapat menjadi langkah untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor konvensional. Dan yang kedua, reboisasi. Reboisasi adalah upaya penghijauan kembali daerah atau kawasan hutan yang telah gundul, rusak, atau sering ditebang. Hal ini sering diartikan sebagai penanaman kembali pohon di daerah yang terkena gangguan alam seperti kebakaran hutan, kekeringan, atau serangan hama. Tujuan reboisasi adalah untuk melestarikan hutan, menjaga kesediaan oksigen, mencegah terjadinya banjir, serta mengurangi pemanasan global dengan menyerapkan karbon dioksida dari udara. Sementara itu, konsep 3R merupakan prinsip dalam pengolahan sampah yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya sampah dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sekian dari saya, kiranya materi ini bisa membawa pemahaman yang lebih luas untuk Anda. Kiranya teman-teman semua bisa mengerti dengan materi yang saya berikan ini. Saya Priska Merah Bau, undur diri. Terima kasih.